Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Waalaikum- Awa. Waalaikumsalam Pak Ade, selamat siang Pak. Oke, bagaimana kabar Bu Awa? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Tumben nih Bu Awa, tiba-tiba ada menghubungi kemarin. Oh, ngomong-ngomong, ada ada hal apa nih Bu Awa? Oh iya gini Pak, sebenarnya kita kan beberapa dari pembelajaran CGP ini kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi kan Pak. Iya, betul betul. Iya, jadi saya kan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak di sekolah. Jadi sepertinya saya ini dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu Mm-mm. sepertinya saya berjalan sendiri. Anak murid saya itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu mereka masih bingung Pak, gitu Pak. Oke oke. Jadi, eh, Iya Pak, silakan Pak. halo Bu Awa. Maaf Bu Awa ya, jaringan agak kurang stabil memang ini. Iya Pak, Nanti kalau memang tak jelas, Bu Awa konfirmasi lagi ya. boleh silakan. Oke, jadi tadi Wawa ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus Iya, menurut Bu Wawa, murid-muridnya agak kurang mengerti gitu Bu Wawa. iya benar Pak. Oke, oke. Nah, emang pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini Bu Wawa, pembelajaran yang seperti apa gitu? Jadi pembelajaran yang saya lakukan selama ini, kebetulan di tempat saya ini kan boleh dikatakan sebagian besar pendidik rekan sejawat itu masih menerapkan seperti pembelajaran seperti biasa Pak sebelum-sebelumnya itu kita sebagai guru itu datang untuk ceramah, kemudian memberikan Hmm. materi pelajaran sesuai yang ada di buku kepada siswa begitu Pak. Oke, jadi masih banyak yang pembelajaran yang ya ya seperti biasa yang kita jumpai gitulah Bu Awa ya. Ya. Oke, jadi eh, pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bu Wawa atau yang sudah Bu Wawa lakukan, pembelajaran seperti apa pula? Saya berusaha untuk memberikan memberikan pembelajaran sesuai dengan pemetaan minat belajar siswa saya gitu kan Pak. Hmm. Tetapi setelah saya petakan, kemudian saya bagi-bagi mereka ke Hmm. beberapa kelompok sesuai dengan minat belajar mereka, itu mereka kelihatan bingung Pak dalam proses pembelajaran. Jadi saya ini mau mendapatkan solusi, kira-kira bagaimana Hmm. caranya supaya saya ini bisa meningkatkan pemahaman siswa saya terkait dengan materi pembelajaran yang saya laksanakan ya dalam berdiferensiasi itu, Pak. Kemudian saya juga mau agar siswa saya itu partisipasinya meningkat, kemudian rekan-rekan sejawat saya juga di dalam proses pembelajaran atau berkolaborasi lah gitu Pak, karena kan kalau guru kelas ini ada juga kan guru bidang studi yang masuk ke SD, contohnya bidang Ya. studi agama, kemudian
muatan lokal, kemudian pendidikan jasmani gitu kan Pak. Jadi saya itu Hmm. berharap bisa mendapatkan solusi gitu, bagaimana saya bisa menerapkan berdiferensiasi itu di kelas Pak. Oke oke Bu Wawa. Jadi yang dapat saya tangkap dari yang sudah Bu Wawa jelaskan tadi, eh, Bu Wawa pertama tadi sudah memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat gitu Bu Wawa. Iya Nah, benar Pak. kemudian ketika pembelajarannya ternyata sudah dipetakan anak-anak masih merasa bingung. Ya, Eh, jadi Bu Wawa ingin mencari solusi bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman. Ada 3 poin penting tadi yang saya dengar Bu Wawa. ya, Kalau salah klarifikasi lagi ya. Meningkatkan ya. pemahaman, kemudian ada untuk bagaimana partisipasinya dalam pembelajaran, kemudian Hmm, kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, menurut Bu Wawa dari ketiga yang tadi, misal yang pertama meningkatkan pemahaman, partisipasi, kemudian kolaborasi antara guru. Kira-kira hal apa nih yang ingin Bu Wawa capai lebih dahulu? Apakah meningkatkan pemahaman anak dulu atau meningkatkan partisipasi anak-anak ketika pembelajaran atau tentang cara berkolaborasi dengan guru? ya. Jadi Pak, sebenarnya saya tuh ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kemudian ada kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa, kemudian gaya belajar siswa, kemudian saya tuh mau itu saya tuangkan di dalam rencana pembelajaran saya agar bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kan mungkin saya masih kurang Pak ya dalam memetakan kebutuhan siswa itu, sehingga ketika saya memberikan pembelajaran, mungkin siswa itu bingung karena merasa belum terpenuhi kebutuhannya. Kemudian eh, yang pertama sekali yang saya ingin lakukan itu setelah saya tuangkan dalam dalam Hmm. rencana RPP lah, rencana pembelajaran. Jadi saya mau pertama kali siswa saya berpartisipasi secara aktif dalam materi pembelajaran. Kemudian eh, setelah mereka berpartisipasi, jadi saya berharap mereka itu apa ya materi pembelajaran itu dipahami oleh mereka, Pak. Nah, jadi di situ nanti ada pembelajaran berdiferensi yang saya lakukan itu bisa berkesinambungan, kemudian bisa juga nanti disesuaikan dengan guru yang tadi yang berkolaborasi tadi, Pak. Jadi tujuan utamanya itu yang pertama adalah meningkatkan partisipasi siswa gitu, Pak. Oke oke Bu Wawa. Jadi di antara ketiga poin tadi, Bu Wawa ingin yang lebih dahulu dicapai tujuannya itu yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran ya Bu Wawa. Ya, benar, Pak. Oke. Eh, sebelum emang hal yang telah Ibu Wawa lakukan selama ini untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran itu seperti apa Bu Wawa? Hal yang Oh, jadi sudah Ibu Wawa lakukan? oh, jadi saya itu sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya seperti yang saya ungkapkan tadi ya, Pak. Kemudian saya juga Ya. telah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi, di mana di situ saya juga petakan yang kebutuhan belajarnya audio, kemudian kinestetik, auditory gitu kan Pak. Jadi kemudian apalagi ya saya selain itu saya juga mendiskusikan hal-hal yang saya hadapi tadi kepada rekan saya di luar jam pelajaran pada saat waktu istirahat gitu Pak. Oke, jadi Bu Wawa selama ini sudah menerapkan pembelajarannya yang pertama mengelompokkan murid, kemudian dalam pembelajaran juga Iya, sudah memakai LKPD dan juga mengelompokkan murid dalam belajar itu berdasarkan gaya belajarnya, ada tadi audio, visual, iya, kinestetik yang Bu Wawa sampaikan ya Bu Wawa. iya Pak. Nah, eh, jadi setelah penerapan pembelajaran yang sedemikian rupa, kalau kita bawa ke skala lah Bu Wawa, ke skala 1, misal skala 1 sampai 10 lah.
menurut Bu Wawa sekarang ini posisi Bu Wawa kira-kira dalam pembelajaran itu pada poin berapa? Kalau posisi saya Pak ya dalam segi menerapkan ya, Mm-mm. gitu. Kalau menurut saya Pak, posisi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mungkin berada di tahap 6 mungkin Pak. Tahap 6 mungkin ya. Oke, oke, oke. Iya. Nah, baik Bu Wawa. Kalau untuk kedepannya pada tahap berapa nih yang ingin menjadi tujuan tadi yang akan dicapai? Ingin ke tahap berapa itu? Oh, kalau harapan saya tidak berharap terlalu maksimal Pak, karena saya juga memahami kondisi Iya, di tempat saya itu dan murid-murid saya. Jadi saya berharap kalau bisa saya berada di level 7 atau mendekati 8 itu sudah alhamdulillah Pak. Karena oke, berarti mengetahui dari kondisi siswa gitu. paling tidak ada peningkatan lah begitu, Wawa ya. Ya Pak. Oke. Nah, kemudian Bu Wawa, hmm, tadi kan sudah banyak sekali nih strategi yang telah Bu Wawa terapkan. Menurut Bu Wawa untuk kedepannya, selain strategi yang sudah ditetapkan tadi, pertama mengelompokkan murid, LKPD, sesuai kebutuhan murid tadi, sesuai kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar. Kira-kira ada lagi tak Bu Wawa rencana lanjutan untuk kedepannya? Kira-kira apa gitu yang ingin diterapkan di pembelajarannya? Jadi rencana saya nih Pak, kan menjelang ujian menjelang asesmen sumatif nanti kan sekitar tanggal 4 ya Pak. Itu masih Hmm, ada sekitar waktu ya, lebih kurang mendekati 1 minggu lah mungkin Pak ya. Jadi saya itu iya berencana betul. dengan waktu yang singkat itu saya akan melakukan remedial terkhusus pembelajaran siswa saya yang ini masih rendah ya. Jadi kemudian keaktifan siswa itu saya berusaha dalam waktu yang singkat itu saya tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya dalam mata pelajaran yang belum tuntas babnya menjelang asesmen sumatif nanti. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat khususnya sama-sama yang kelas 4 dengan saya untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Oke, baik Bu Wawa. Jadi yang akan Bu Wawa lakukan berarti rencana untuk melakukannya dalam waktu yang dekat ini Bu Wawa ya? Iya, benar, Pak. Ya. Jadi rencananya tadi memberikan remedial untuk kepada anak-anak, kemudian berkolaborasi juga bersama guru-guru yang lain. Wah, kalau macam ini sudah Iya. banyak sekali langkah-langkah yang akan Bu Wawa terapkan nih Bu Wawa. Nah, jadi mudah-mudahan Bu Awa ya dalam penerapan langkah-langkah yang sudah sedemikian rupa dapat yang pertama menciptakan partisipasi anak dahulu, kemudian setelah anak berpartisipasi dapat meningkatkan pemahaman dan guru-guru lain pun mau ikut berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Bu Awa karena waktu kita singkat nih Bu Awa, semoga pembelajarannya nanti dapat berjalan dengan lancar Bu Wawa ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti untuk kedepannya saya ingin mendengar juga nih kabar kira-kira bagaimana hasilnya gitu Bu Wawa ya. Iya, Pak. Oke, Mudah-mudahan. kalau gitu kita, iya silakan Bu Wawa. eh apa tuh, Pak? Iya, kalau gitu nanti setelah ini setelah Bu Wawa terapkan, jangan lupa nanti kasih kabar lagi hasilnya gitu. Saya ingin penasaran juga bagaimana tentang perkembangannya gitu Bu Wawa. Iya, Pak. Dengan senang hati nanti saya akan berkomunikasi lagi dengan Bapak. Ya, Pak. Oke, sip. Saya tunggu Bu Wawa. Ya, terima Ya, kasih Pak atas waktunya. ya sama-sama. Nah, kita kita akhiri dulu Bu Wawa ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ade.
Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam, Pak Nas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Nas. Pak Nas sehat? Alhamdulillah baik. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak De waktunya. Baik, baik, baik. Ya, jadi hari ini kita mau bicara tentang apa nih Pak De? Oh iya, Pak Nas. Maaf Pak Ya, Nas ya, mengganggu sedikit waktunya. Ini apa? jadi kan saya megang kelas 6 nih, Pak Nas. Ya, Jadi dalam waktu dekat ini saya ingin ini membuat suatu kegiatan untuk kelas 6, acara perpisahan lah itu Pak Nas. mm, Seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi ketika tahun yang kemarin itu setelah dilakukan acara perpisahan, ya, ibunya sekarang ingin mengulang lagi lah. Jadi heeh. untuk kedepannya seperti apa gitu kegiatan yang akan saya lakukan gitu Pak Nas. Jadi kita mau bicara tentang kegiatan perpisahan ya Pak De. Iya betul betul. Jadi setelah pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, setelah kita coaching hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak De harapkan dari pembicaraan kita ini? Eh, saya berharap inilah kegiatan yang untuk kedepannya ini agar lebih lebih mantap lagi tuh Pak Nas daripada sebelumnya itulah. Oke, oke, oke. Jadi kalau boleh saya tahu nih, Pak De boleh cerita lah. Ada apa dengan acara perpisahan yang tahun kemarin itu? eh, Tahun kemarin itu memang masalah-masalah yang besar yang berat tak ada sih Pak Nas. Cuman Ya. menurut saya karena kebetulan saya sebagai ketua pelaksananya Pak Nas ya, jadi Ya. saya merasa ada kekurangan yang pertama di segi kegiatannya, kegiatan Mhm. acara-acara inti dengan acara hiburan itu ada masih ada kekurangan lah. Kemudian saya merasa juga partisipasi dari orang tua kelas 6 sendiri itu agak kurang itu Pak Nas dalam acara itu. Jadi bagaimana untuk kedepannya Hmm. nanti? Jadi masih ada kekurangan di acara perpisahan yang tahun kemarin ya, Pak De. Iya betul betul Pak. Kemudian ya partisipasi orang tua masih kurang juga. Selain itu ada lagi tak, Pak De? Hal-hal yang mengganggu atau apa ya? Menghambat gitu kegiatan-kegiatannya kemarin. Eh, ada sih, cuman Kalau cuman ah, dapat teratasi. Kemarin itu kebetulan pula listrik di sekolah itu lagi rusak, kemudian mhm. mesinnya pun rusak. Tapi alhamdulillah karena kerjasama dengan guru-guru kan dapatlah teratasi Pak Mhm. Nas. Kalau masalah yang lain eh, kayaknya kayaknya nggak ada lah Pak Nas. Jadi kalau rekan guru support ya Pak De. Support, support Pak Nas. Nah, kalau Pak De boleh menilai lah dari skala 1 sampai 10 kegiatan yang tahun kemarin itu di kisaran skala berapa Pak De? Karena skala Pak Nas ya. Kalau Ya, dibawa ke skala, karena perdana tahun kemarin sih Pak Nas, kegiatan perdana. ya biasa itu. Sebelum-sebelumnya karena Kira-kira gitu COVID berapa? kan. Ah, eh Kalau penilaian saya sih udah 7 kayaknya Pak Nas. udah 7 ya, udah lumayan itu Pak De. Iya, Dalman. Jadi kalau untuk tahun tahun depan lah ya, tahun 2024 nanti. Pak De ingin dinilai berapa di skala berapa ya? Saya karena kebetulan ini tanggung jawab saya lagi kan, tentu saya ingin acara itu yang perfect lagi tuh Pak Nas ya. Jadi Ya, ya. paling tidak berkisaran di angka 9. Wah, kira-kira nih Pak De, untuk mencapai di skala 9 ini, apa langkah-langkah yang bisa Pak De lakukan? Hmm, Selain mencoba kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah dilakukan, baik pada kegiatan intinya maupun kegiatan hiburannya,
Saya juga ingin menambah kegiatan kegiatan-kegiatan yang melibatkan langsung orang tua. Karena kemarin itu ya kan yang tampil anak-anak, kemudian guru, orang tua tak ada Ya. nih. Karena saya merasa makanya saya merasa partisipasinya agak ini kan. Jadi tahun depan saya rencana ingin membuat kegiatan itu dengan orang tua apa gitu yang mungkin yang dapat ditampilkan oleh orang tua pada kegiatan perpisahan. Terus juga membenahi susunan acaranya Pak Nas. Mungkin seperti itu saja Pak Nas. Jadi tadi m- masih melakukan kegiatan-kegiatan yang lama gitu Pak De ya. Ya betul, melakukan lagi Kemudian kegiatan. melibatkan langsung orang tua dalam kegiatannya, kemudian Mm-mm. membenahi susunan acara. Selain itu Pak De, ada lagi tak rencana Pak De untuk kegiatannya? Sepertinya persiapan yang lebih jauh, persiapannya lebih ini Pak Nas, apa namanya itu, jauh hari sebelumnya Matang gitu. gitu ya. Heeh. Kemarin tuh agak mepet gitu Pak Nas, antara persiapan dengan hari H-nya gitu. Ini kayaknya agak agak dikondisikan lagi untuk kegiatan itu lebih cepat gitu. Hmm. Jadi ada beberapa langkah tadi yang mungkin bisa Pak D lakukan. Jadi kalau menurut Pak D nih, dari 3 atau 4 langkah tadi, Mhm. mana yang bisa dilakukan mulai secepatnya lah gitu. Sepertinya ini Pak Nas persiapan. Karena kita kan mau sebentar lagi kan mau ujian nih, ujian semester kan. Mhm. Jadi Mhm. kebetulan saya mengumpulkan juga orang-orang tua di situ, orang tua siswa. Rencana selain membahas tentang ujian, rencana saya di situ juga akan membahas tentang kegiatan perpisahan ini. Jadi menurut saya yang dapat saya lakukan lebih dahulu eh, berkolaborasi dengan orang tua dan guru lah dulu Pak Nas. Iya. Jadi langkah awal yang bisa Pak D lakukan adalah berkolaborasi dalam kegiatan perpisahan ini. Waktunya nanti ketika acara Oh, pembagian rapor ya Pak D. iya, waktu perpisahannya ya Nah, ketika acara pembagian rapor. kalau untuk kegiatan yang apa ya tadi itu menyusun apa tadi Pak De? Saya lupa. Ini menyusun apa namanya? Rencana kegiatan ya. Rencana-rencana kegiatannya. Ah, itu bisa dilakukan nanti ya Pak De ya. Iya, iya betul betul. Kemudian kalau sudah Pak De lakukan ini semua, kira-kira nanti kalau Pak De berhasil gitu, sih jadi waktunya lama Pak De ya. Maaf Pak Nas, suaranya agak ini. Halo, Halo Pak Nas. halo, Oke 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 oke. dengar Pak De? Oke udah. Setelah Pak D melaksanakan yang pertama tadi berkolaborasi dengan orang tua, saya mau dengar Pak orang tua terkait untuk kita bisa nanti. Oke, halo, Halo, apa halo tadi Pak D, Pak Nas? aman. Kurang jelas tadi. Jadi setelah Pak D melakukan kolaborasi bersama orang tua nanti, Iya. saya mau tahu nih tanggapan orang tua terhadap rancangan Pak D ini. Boleh berbagi dengan saya? Oh, oke boleh Pak Nas. Nanti kalau memang ini kan dalam waktu dekat, minggu depan nih Pak Nas. Jadi nanti Iya, iya. akan saya sampaikan lagi bagaimana hasilnya gitu dengan Pak Nas. Nah, nanti saya tunggu nih Pak D kesempatannya. Oke. Oke, Nanti baik kalau baik. ada waktu kita bisa lagi lah apa namanya setting pilihan duduk duduk ngobrol seperti ini lagi.
Siap, siap, siap. Oke, mungkin karena waktu kita sudah mepet dan tidak banyak, hanya itu yang bisa kita bicarakan hari ini, Pak De ya. Baik, Pak Nas. Terima kasih, Pak Nas. Ah, semoga sukses nanti kegiatannya. Oke. Assalamualaikum, Pak De. Oke, Pak Nas. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.